Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5671. Vera sangat mengagumi Tuan Raven. Selama bertahun-tahun Vera telah mengadopsi banyak anak, namun sangat sedikit yang dapat dipertahankan di sisinya. Baik Emmett dan Logan mengungkapkan keinginan mereka untuk tetap berada di sisi Vera lebih dari sekali, tetapi Vera tidak setuju. Pada akhirnya, mereka semua dikirim oleh Vera. Logan mengambil alih bisnis Vera di Asia Tenggara, dan Vera melihat bahwa Emmett sangat ingin mengabdi di negara. Dia mendukungnya untuk kembali ke China untuk mengabdi. Bagi mereka bertiga, identitas dan peran Vera sangatlah istimewa. Ketika mereka masih muda, Vera seperti seorang ibu yang penuh perhatian. Ketika mereka masih muda, Vera seperti kakak perempuan yang terpelajar. Vera kembali menjadi gadis kecil yang paling mereka cintai di hati mereka. Oleh karena itu, mereka merindukan Vera untuk menemukan tujuan hidupnya sendiri setelah mengembara dan melarikan diri selama ratusan tahun. Ketika mereka mendengar bahwa Vera tampaknya tertarik pada Charlie, mereka berdua sangat bahagia. Pada saat ini, Tuan Raven melihat keduanya masih tidak yakin. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya telah bersama Nona selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya muncul di depan siapapun. Apalagi melihatnya dengan kasih sayang seperti itu. Kapan kalian pernah melihatnya?" Hari ini pertama kalinya. Logan sangat senang, dan bahkan tersenyum dengan air mata berlinang. Dia berkata, "Oke, bagus sekali. Kalau kita bisa melihat wanita muda itu menikah, kita akan mati tanpa penyesalan." Itu benar. Tuan Raven juga menghela nafas dengan mata merah. "Saya tidak berharap hidup untuk melihat balas dendam Nona. Melihat Nona menikah, saya akan beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya." Pada saat ini, Emmett tiba-tiba melirik sedikit sedih. "Kalian berdua dalam keadaan sehat. Saya kira itu sudah cukup." Ketika wanita itu tiba di Eastcliff, dia menghasilkan banyak uang untuk saya. Mengatakan bahwa saya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup. Sekarang sudah berlalu 1 bulan. Sisa hidup hanya tersisa 5 bulan. Kalau Nona dapat mempercepat langkahnya dan menikah sebelum aku mati, aku akan cepat. Logan di samping menghibur. "Matahari tua. Jangan terlalu pesimis. Bukankah Nona mengatakan bahwa kamu masih hidup, dan harapan ini ada di Aurus Hill?" Emmett mengangguk, dan berkata dengan senyum masam, "Yang terbaik adalah hidup. Saya tidak menyalahkan Tuhan jika saya tidak memiliki kehidupan. Dalam hidup saya sudah dekat dengan kematian sejak saya lahir. Jika wanita itu tidak mengadopsi saya dan merawat saya mungkin sudah mati saat masih bayi. Sekarang, berkat rindu saya bisa hidup sampai usia tua." Tuan Raven menepuk pundaknya dan berkata, "Matahari tua, jangan terlalu pesimis. Bagi kita yang bisa bertemu Nona, kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang diminta. Ini semua berkat yang terkumpul di kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, begitu banyak orang. Berapa banyak orang yang tidak berumur ratusan tahun seperti Nona. Kita semua telah bertemu, yang membuktikan bahwa keberuntungan kita lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia ini." Emmett menghela nafas ringan, sedikit mengangguk, lalu teringat sesuatu, dan berkata, "Hei, bukankah Charlie sudah menikah?" Logan berbisik, "Apa yang kamu takutkan? Nona berasal dari dinasti Ming. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Dia seharusnya tidak peduli." Emmett tanpa sadar berseru, "Maka Nona muda kita harus besar. Jika tidak, aku Emmett akan menjadi orang pertama yang tidak mau. Bagaimana kita bisa membiarkan Nona muda kita menderita keluhan ini?" Logan setuju dan berkata, "Tuan Sansor benar. Itulah yang saya maksud juga." Setelah itu, dia menyodok Tuan Raven dengan sikunya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana cara menanamnya, Tuan Raven?" Tuan Raven terdiam sejenak, mengingat sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Aku hanya berbicara omong kosong. Aku sangat sibuk bergosip denganmu. Aku hampir melupakan urusanku."
Logan, kamu harus memberitahu semua pelayan untuk kembali ke kamar dan tidak keluar. Nona akan mengantar Tuan Wade pulang secara pribadi, agar para pelayan dapat melihat bahwa pengaruhnya tidak baik. Logan buru-buru berkata, baiklah, saya akan membuat pengaturan sekarang. Tuan Raven mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan menyiapkan mobil untuk Nona. Bab 5672. Beberapa menit kemudian, semua pelayan Scarlet Pinnacle Villa kembali ke kamar masing-masing. Tuan Raven yang berhati-hati bahkan meminta Logan untuk sementara menangguhkan pemantauan seluruh Scarlet Pinnacle Villa. Lagi pula, itu terkait dengan reputasi nona mudanya. Tentu saja dia tidak bisa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Setelah semuanya beres, Tuan Raven menghubungi Vera untuk melapor. Lalu Vera berkata kepada Charlie, Tuan Raven dan yang lainnya sudah siap. Ayo turun. Charlie mengangguk dan berkata dengan sopan, terima kasih, Nona Lavore. Vera manis tersenyum. Tuan, kamu tidak harus sopan kepada saya. Charlie menyingkirkan lukisan yang telah ditulis dan berjalan keluar dari halaman lantai atas bersama Vera. Begitu berjalan ke gerbang halaman, dia melihat 3 orang berusia 80 tahun berdiri berdampingan dengan hormat di ujung tangga batu panjang di bawah. Yang tidak disangka Charlie adalah di antara mereka. Ada tokoh penting yang sering terlihat di TV sebelumnya, yaitu Emmett Sansor dari ibu kota. Saat masih kecil, dia sering mendengar pengalaman hidup yang legendaris dan inspiratif dari pria hebat ini yang disebutkan oleh para tetua di sekitarnya. Dan bahkan mengunjunginya bersama ayahnya. Baru hari ini dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari anak yatim piatu yang mengadopsi Vera saat itu. Charlie dan Vera berjalan menuruni tangga batu bersama-sama. Dan yang ketiga orang tua itu berkata kepada Vera dengan hormat, "Hai, Nona." Setelah itu, dia menatap Charlie lagi. Dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Tuan Wade." Charlie sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Lagi pula, usia gabungan ketiga orang ini hampir 300 tahun. Bersikap sopan padanya, seorang pemuda berusia 28 tahun, benar-benar merasa sedikit tidak harmonis. Charlie juga dengan hormat berkata, "Halo, 3 pria tua." Emmett memandang Charlie, dan tidak bisa menahan desahan. Tuan Wade benar-benar sangat mirip dengan ayahmu. Seperti pepatah lama, ayah harimau tidak punya anjing. Charlie dengan hormat berkata, "Kakek Sansor, aku mengikuti ayahku untuk mengunjungi rumahmu saat aku masih kecil. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya." Emmett mengangguk dan berkata, "Saya ingat, tentu saja saya ingat. Orang tuamu membawa kamu ke rumah saya untuk makan malam. Saya masih ingat masalah saat itu. Saya tidak menyangka bertahun-tahun akan berlalu dalam sekejap mata." Saat dia mengatakan itu, Emmett tidak bisa menahan emosinya. Ayah Tuan Wade memang berbakat untuk mengelola dunia. Dia banyak berbicara kepada saya tentang arah perkembangan ekonomi global dan tren perubahan dunia. Saya hanya melihatnya dalam hidup saya. Tetapi sayang sekali, Tuhan tidak memperpanjang umurnya. Charlie juga menghela nafas di dalam hatinya. Dia pernah mendengar orang dewasa menyebut Emmett dalam percakapan. Saat itu, ayahnya memiliki banyak ambisi untuk ditampilkan kembali ke Tiongkok. Nyatanya, Emmett selalu ingin bekerja sama dengannya di tingkat makro. Sayangnya, ayahnya tiba-tiba memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Wade. Kontradiksi. Lalu meninggalkan keluarga Wade, pergi ke Aurus Hill. Sementara Charlie menghela napas, dia akan mengatakan sesuatu. Ketika dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Emmett terlihat tangguh, sebenarnya, napasnya sudah sangat buruk. Dia sepertinya berada di ujung kekuatan. Dan dia mungkin akan meninggal karena usia tua dalam beberapa bulan. Jadi, dia berkata, "Kakek Sansor, kondisi fisikmu sepertinya tidak terlalu baik." Emmett tercengang. Dan bertanya dengan heran, bagaimana Tuan Wade melihatnya? Charlie berkata dengan rendah hati, "Junior ini telah mempelajari sedikit keterampilan medis." Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya bahwa orang ketiga ini semuanya sudah sangat tua, dan mereka memang berada di ambang kematian. Di antara mereka,
Emmet hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Logan dan Decai menilai dari masalah. Mereka hanya memiliki waktu hidup paling lama beberapa tahun. Emmet menghela napas saat ini. Ketika orang mencapai usia saya, pada dasarnya mereka akan kehabisan minyak dan terbakar. Kesehatan yang buruk adalah normal. Charlie mengangguk ringan, berpikir dalam hatinya bahwa Vera adalah dermawan penyelamat hidup. Dia harus menyelamatkan rahmat penyelamat hidup ini. Dan ketiganya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh Vera. Di antara mereka, situasi Emmet yang paling serius tidak berumur panjang. Dia pantas untuk membantu. Terlebih lagi, Emmet ini dapat dianggap baik kepada ayahnya karena telah mengenalnya. Karena emosi dan emosinya, dia tidak bisa duduk diam dan mengabaikan situasi saat ini. Jadi, dia berkata, "Tiga bapak-bapak tua, generasi muda ini masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani. Setelah generasi muda menyelesaikan masalah ini, saya akan mengunjungi kalian bertiga lagi. Pada saat itu, generasi muda akan mempersiapkan beberapa hal yang dapat memperbaiki situasi kalian bertiga. Ramuan ini akan sangat membantu." Mereka berbicara sedikit bingung. Bab 5673. Mereka tidak tahu banyak tentang Charlie. Mereka hanya tahu bahwa Charlie adalah dermawan Vera dengan kekuatan supernatural yang hebat. Mereka tidak tahu apa efek obat Charlie. Pada saat ini, Vera di samping sangat gembira, dan segera berkata, "Cucu laki-laki, saya mengatakan bahwa tempat kelahiran kalian ada di Aurus Hill. Sepertinya semua ini ada pada Tuan Wade. Mengapa kalian tidak berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidup kalian?" Mata Emmet tiba-tiba membelalak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Vera berkata kepada dua orang lainnya, "Tuan Raven, Logan, Tuan Wade akan banyak membantu kalian. Kenapa masih diam saja?" Mereka bertiga kembali sadar pada saat yang sama, dan mereka semua mengerti maksud dari kata-kata Vera dalam sekejap. Saat mereka bersemangat, mereka langsung ingin sujud kepada Charlie. Charlie dengan cepat menghentikan mereka bertiga dengan kedua tangan, dan berkata, "Jangan ganggu saya." Ketiga pria tua itu. Generasi yang lebih muda sedang terburu-buru, dan generasi yang lebih muda akan datang berkunjung besok. Saya akan berbicara pada kalian bertiga secara mendetail. Lagi pula, dia memandang Vera dan berkata, "Nona Lavore, ayo kita pergi." Vera mengangguk ringan, dan segera berkata kepada mereka bertiga, "Aku akan mengantar Tuan Wade pulang. Kalian bisa meminta para pelayan melakukan aktivitas normal nanti." Logan berkata dengan hormat, "Baik, Nona." Di halaman Scarlet Pinnacle Villa, sebuah Rolls-Royce telah membuka pintu dan parkir di sini. Vera hendak memasuki mobil pengemudi. Charlie memimpin dan berkata, "Nona Lavore, aku saja yang menyetir." Vera mengangguk, dan segera pergi ke co-driver. Setelah masuk ke dalam mobil, Charlie menuruni gunung menuju Villa Elite Thompson. Dalam perjalanan, Vera berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuanku, Tuan Raven dan mereka bertiga sudah sangat tua. Jika bukan karena keberuntungan darimu, akan sulit untuk bertahan di tahun baru. Saya berterima kasih atas kebaikanmu atas nama mereka." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Ini hanya 3 pil. Itu bukan bantuan besar. Apalagi kakek dan ayahku kenalan lama. Sejak kami bertemu, tentu saja saya tidak akan hanya duduk diam." Berbicara tentang ini, Charlie melirik Vera, dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, kamu belum mengadopsi anak yatim piatu sejak Perang Dunia II. Yang termuda dari anak yatim piatu ini pasti berusia 70 atau 80 tahun, bukan?" Vera tiba-tiba terlihat agak sedih, mendesah pelan, dan berkata, "Orang-orang ini, meskipun saya selalu mengatakan kepada mereka karena mereka masuk akal, bahwa saya hanya memperlakukan mereka sebagai pelayan, tetapi pada kenyataannya, saya selalu menganggap mereka sebagai kerabat di hati saya. Saya selalu menjelaskan hubungan antara tuan dan pelayan, karena saya tidak ingin menunjukkan diri saya terlalu lemah. Saat mereka lahir, tua, sakit dan bernafas, aku terlihat selalu sangat acuh tak acuh. Tetapi pada kenyataannya, ketika masing-masing dari mereka meninggal,
Hatiku sangat sedih. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, sekarang pria tua ketiga ini akhirnya bisa menemanimu bersama. Kalau aku bisa memperpanjang umur mereka, mereka akan bisa lebih menemanimu. Kamu seorang gadis, bukan apa-apa. Kemampuan untuk melindungi diri sendiri, dengan bantuan mereka, pasti akan jauh lebih mudah. Setelah itu, Charlie berkata lagi, jika Aurus Hill selalu aman, Nona Lavore juga dapat tinggal di Aurus Hill selamanya. Saya di sini, dan jika Nona Lavore membutuhkan bantuan, saya akan membantu. Vera tahu bahwa Charlie benar-benar peduli padanya, dan peduli pada penderitaannya selama lebih dari 300 tahun. Dia memandang Charlie dengan rasa terima kasih, dan bertanya, aku, terima kasih, atas kebaikanmu. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Lavore, menurut pendapat saya, ada 3 kebaikan terbesar di dunia. Kebaikan orang tua, kebaikan menyelamatkan hidup, dan kebaikan pengetahuan dan pengertian. Nona Lavore menyelamatkan hidup saya, di mana saja dan kapan saja. Aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Charlie mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Dia tahu betapa sulitnya hidup Vera, dan juga tahu bahwa begitu orang tua ini meninggal, hidupnya akan menjadi seperti tahun-tahun ketika dia baru saja meminum pil hijau abadi. Tanpa ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Oleh karena itu, Charlie telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Vera kehilangan dukungannya dalam 100 tahun ke depan dalam hidupnya. Saat ini, Vera sudah menangis. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain. Dan kenyataannya, tidak pernah memberi kesempatan untuk mengandalkan orang lain. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa hidupnya pada akhirnya dapat diandalkan. Dan kemandirian itu adalah Charlie di situ. Bab 5674. Saat Charlie kembali ke Villa Elit Thompson, Jacob sedang berdebat dengan Elaine. Begitu dia memasuki pintu dengan tabung yang menyimpan lukisan Marcius, dia mendengar Jacob mengeluh. Kamu bilang aku tidak melakukan apa-apa setiap hari. Kamu bahkan tidak memasak sarapan. Kamu tidak memasak. Kamu memesan terlalu banyak. Jangankan memesan 1 porsi. Kamu kenyang setelah kamu memesan. Dan kamu bahkan tidak memberiku sisa. Aku terburu-buru pergi ke asosiasi. Kamu membiarkan aku kelaparan. Elaine berkata dengan percaya diri. Kamu tidak mendengar. Kamu masak sendiri. Kita punya cukup makanan dan pakaian. Mengapa tidak bangun pagi dan memasak untukku? Ide yang bagus meminta aku memasak untukmu. Selain itu, memesan tidak memerlukan biaya. Kalau kamu memberi saya 180.000 uang saku sebulan, saya akan mengatur 3 kali makan untuk kamu sehari. Jacob berkata dengan marah, kamu benar-benar kehilangan uang. Bagaimanapun, dia mengambil langkah dan berjalan keluar. Saat dia meninggalkan ruang tamu, dia melihat Charlie masuk, dan bertanya dengan cepat, menantu yang baik, mengapa kamu kembali begitu cepat? Charlie tersenyum dan berkata, urusan klien sudah selesai. Aku membangun kembali. Saat dia mengatakan itu, Charlie berinisiatif untuk bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, ayah, bagaimana kabar memamerkan lukisan dan kaligrafi dari asosiasi? Jacob menghela nafas, dan berkata dengan sedikit depresi, pameran kaligrafi dan lukisan masih dalam persiapan. Departemen Kebudayaan kami di Aurus Hill juga sangat mendukung dan telah banyak membantu. Anggota asosiasi juga telah menemukan beberapa lukisan yang bagus. Jumlah yang akan dipamerkan sudah ada lebih dari 300 buah. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus. Lalu kenapa kamu terlihat sedih? Jacob berkata dengan menekankan, saya khawatir karena semua orang dapat menemukan karya bagus. Sedangkan saya belum menunjukkan. Mereka sudah berkecimpung dalam bisnis ini sejak lama, dan mereka mengenal beberapa kolektor. Mereka bisa meminjam beberapa karya jika mereka mengatakan sesuatu yang baik. Ketika saya datang untuk berpartisipasi dalam pameran, mata saya menjadi gelap, dan saya tidak tahu pada siapa harus meminjam. Saya pergi ke Zakari. Dia tidak mau meminjamkan lukisan dan kaligrafi miliknya. Dia hanya fokus pada bisnis memutuskan orang.
Sepotong kayu rusak bisa dijual beberapa juta. Selain dia, saya tidak tahu sumber lain. Berbicara tentang ini, Jacob mengeluh dengan ekspresi tidak senang. Hal yang paling dibenci adalah anggota asosiasi tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Setiap kali mereka menemukan pekerjaan, itu seperti kesepakatan. Banyak dari mereka adalah karya pelukis dari sekolah seni lukis Aurus Hill di akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Sedangkan sekolah seni lukis Aurus Hill tidak terkenal, dan saya bahkan tidak tahu siapa tokoh perwakilan mereka. Banyak lelucon yang dibuat satu demi satu. Elaine keluar dari ruang makan saat ini, dan berkata sambil mengejek, "Jacob, kalau boleh aku bilang, kamu tidak memiliki pengetahuan diri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Beraninya kamu bergabung dengan asosiasi lukisan dan kaligrafi dengan wajah rendah hati. Bukankah itu standarmu? Apakah itu hanya tipuan? Di masa lalu, ketika kami bermain bersama, kami tidak dapat menunjukkan kamu sebagai importir paralel. Tapi sekarang kamu, importir paralel, keluar untuk berkomentar. Anehnya kamu tidak membocorkan apapun." Jacob disodok oleh Elaine, memberinya pandangan kosong, dan berkata dengan marah, "Elaine, aku sedang berbicara dengan menantuku. Ada apa denganmu? Apakah kamu kenyang?" Elaine melengkungkan bibirnya. "Ya, aku kenyang. Siapa yang membuat baru saja selesai makan? Ada apa? Apa kamu punya pendapat?" Jacob mengulurkan tangannya dengan tidak sabar. "Apakah itu keren atau tetap di sana? Aku tidak repot-repot berbicara denganmu." Elaine mencibir dengan jijik. "Saya tidak peduli apakah saya malas atau tidak. Tapi saya khawatir kamu tidak akan bisa mempertahankan posisi wakil presiden eksekutif. Mengapa orang meminta komentar kamu? Pasti karena semua orang tahu kamu adalah importir paralel dan ingin melepaskan kamu dengan cepat. Kamu telah menunjukkan warnamu yang sebenarnya." Wajah Jacob bahkan lebih jelek. Dia buru-buru menarik pakaian Charlie, dan berkata dengan suara rendah, "Menantu yang baik, ayo kita bicara di luar." Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan mengikuti Jacob ke halaman. Jacob berkata kepada Charlie dengan wajah sedih, "Menantu yang baik, situasi ayah saat ini benar-benar agak pasif. Sekarang ada banyak gosip di asosiasi, dan banyak orang mengatakan bahwa bakat saya tidak nyata di posisi wakil presiden eksekutif yang didukung oleh presiden. Semuanya didukung oleh Tuan Bei. Mengatakan bahwa saya adalah keluarga terkait, dan sekarang Tuan Bei juga sangat pasif." Saat dia mengatakan itu, Jacob menegaskan dan melanjutkan, "Tuan Bei meminta saya untuk makan kemarin, dan memerintahkan saya beberapa kata dengan cara yang samar. Artinya terlalu banyak orang yang meminta nasihatnya baru-baru ini, dan semua orang ingin mendakwa saya. Kalau saya tidak dapat menemukan hal lain, sangat sulit untuk menjamin semua orang." Charlie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, ini mudah ditangani. Kebetulan saya pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada klien saya kali ini, dan melihat banyak lukisan di rumah klien saya. Kebetulan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi akan mengadakan pameran lukisan dan kaligrafi. Saya bertanya apakah dia bersedia memberi Anda beberapa lukisan." Setelah mendengar ini, Jacob bertanya dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, apa yang klien kamu katakan? Maukah dia meminjamkan kami?" Charlie berkata, "Klien saya memiliki status khusus. Banyak koleksi yang tidak nyaman untuk ditampilkan. Tetapi dia masih sangat tertarik. Mengetahui ayah mertua saya akan mengadakan pameran seni, dia secara khusus mengeluarkan sebuah lukisan. Dia bilang akan menyumbangkannya untuk pameran lukisan dan kaligrafi ini." Setelah itu, Charlie menyerahkan tabung lukisan di tangannya kepada Jacob. Jacob bertanya kepadanya, "Mau menyumbangkan lukisan ke pameran lukisan dan kaligrafi?" "Lukisan apa?" Charlie berkata dengan santai, "Aku juga tidak tahu. Lukisan ini cukup misterius. Tidak ada tanda tangan penulis, dan tidak ada segel. Hanya ada satu paragraf kata, 'Buka dan lihatlah.'" Jacob sangat gembira. Dengan cepat mengambil tabung itu, dan mengeluarkan potret Marcius dari sana. Tidak masuk ke kamar untuk melihat-lihat, Jacob langsung membuka gulungan lukisan itu. Memegangnya di tangan dan berkata dengan heran, "Aku akan pergi. Lukisan ini sangat bagus.
Charlie mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ceritakan tentang lukisan ini. Apa bagusnya? Bab 5675. Jacob mendecakkan tawaran dan berkata, kalau kamu ingin saya mengutarakan, saya benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya berpikir bahwa keterampilan melukis lukisan ini sangat bagus, realistis. Dan itu pasti realisme langka di bidang lukisan Cina. Kamu lihat, lelaki tua kecil itu meminta untuk menggambarnya. Sepertinya itu benar-benar nyata. Dan lelaki tua kecil itu berdiri di atas batu besar. Dia benar-benar ingin menyerahkannya kepada saya. Melukis bagus sekali. Bagus. Charlie tidak bisa tertawa atau menangis sekaligus. Dia tidak menyangka komentar lelaki tua itu begitu membumi. Kalau Marcius mendengar ini, tidak peduli seberapa kuat hati daunnya, dia akan sangat marah. Pada saat ini, Jacob melihat kata-kata di lukisan itu, dan berkata di mulutnya, Marcius, nama panggilan Marcellus, penduduk asli Chang'an. Lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan dia berkata, ya ampun, lelaki tua dalam lukisan ini berasal dari dinasti Tang. Apakah itu berarti lukisan ini juga digambar oleh orang-orang dari dinasti Tang? Charlie tersenyum dan berkata, mungkin, tapi artis itu tidak meninggalkan nama dan waktunya. Kamu bisa memperlakukannya sebagai lukisan dari dinasti Tang. Jacob mengangkat alisnya dengan gembira, dan berkata, para pelukis dinasti Tang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Lukisan mereka sangat bagus. Jika dibawa ke pameran kaligrafi dan lukisan, betapa indahnya. Charlie mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Poin kuncinya adalah tidak ada tanda tangan pada lukisan ini. Bahkan jika itu adalah lukisan karya pelukis dinasti Tang, tidak mungkin menemukan pencipta sebenarnya. Jenis lukisan ini sulit dijual dengan harga di pasar kaligrafi dan lukisan. Itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Jacob berkata, jangan pedulikan dia, lukisannya bagus. Dan itu dari dinasti Tang. Ini sangat kuat, bahkan jika hal itu tidak menimbulkan banyak masalah, setidaknya itu akan membantuku menyelesaikan penilaian kinerja asosiasi. Setelah itu, dia segera bertanya kepada Charlie, menantu yang baik, lalu saya akan mengambil lukisan ini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ayah, jika seseorang bertanya tentang lukisanmu, katakan saja kamu mengaku dari seseorang yang tidak dapat mengingat penampilannya dengan jelas. Sedangkan proses mengambil kebocoran, kamu dapat memberikan permainan penuh untuk itu. Kamu bisa menyombongkan diri dan berbicara sesuai imajinasimu. Selama kamu tidak menyimpang dari ide sentral, kamu dapat menyombongkannya. Jacob bertanya kepadanya, menantu yang baik, jika saya hanya mengatakan bahwa lukisan ini diberikan oleh teman saya, atau ini adalah koleksi saya sendiri, bukankah itu lebih menyelamatkan muka? Charlie berkata dengan serius, ayah, orang lain tidak mengetahui lukisan ini. Hanya klien saya yang tahu. Kalau mereka mengetahui kamu menggunakan lukisan orang lain untuk menyombongkan diri, mereka mungkin akan menyalahkan saya. Jika kamu melakukan apa yang saya katakan, mereka akan tahu bahwa kita melindungi privasi orang lain. Bukan untuk menaruh emas di wajahku. Saya akan merasa lebih nyaman. Jacob sedikit kesal, dan menghela napas. Oke, lakukan apa yang kamu katakan. Charlie sedikit tersenyum, meletakkan tangannya di lengannya, dan berkata dengan serius, ayah, jangan lupa, mulai sekarang, kamu tidak sengaja membeli lukisan ini, dan itu ada di gerbang Villa Elite Thompson. Ada seseorang yang tidak ingat dengan jelas. Orang-orang menghentikan kamu dan menjualnya kepada kamu dengan harga 100 yuan. Lagi pula, jejak energi spiritual memasuki pikiran Yakub, diam-diam memaksakan petunjuk psikologisnya. Dan petunjuk psikologis ini hanya akan terpicu ketika seseorang bertanya tentang asal-usul lukisan itu. Jacob mengangguk tanpa sadar. Pada saat ini, sebuah benih telah tertanam jauh di dalam hatinya. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, ayah, dari mana kamu mendapatkan lukisan itu? Jacob berseri-seri dan berseru, aku akui, biarkan aku berbohong.
Menantu, kalau bukan karena mataku yang tajam, lukisan ini masih tersembunyi di bawah lukisan palsu lainnya. Pada saat itu, di jalan antik, seseorang mengambil kaligrafi dan lukisan selebritas palsu mencoba membodohi saya. Mata saya sangat beracun. Bagaimana saya bisa tertipu penipuan ini? Pada saat itu, saya baru saja mulai memodelkannya dengan santai, dan menemukan bahwa lukisan itu tidak benar. Itu lebih tebal dari kata-kata biasa. Saya menebaknya pada saat itu. Ada misteri lain yang tersembunyi di dalamnya. Saya berpura-pura tertipu dan membeli lukisan palsu itu dengan mahakarya 5.000 yuan. Charlie berpikir bahwa sebagai orang tua, dia benar-benar terlahir dengan kemampuan untuk menyombongkan diri. Namun, yang dia inginkan adalah penampilan alami Jacob. Dia percaya bahwa Victoria tidak berani memeriksa latar belakang lukisan ini. Namun bukan berarti Victoria tidak ingat bahwa ayah mertuanya berbicara omong kosong di luar dan kemudian menyerahkannya kepada Victoria. Jadi dia memberi Jacob petunjuk psikologis khusus untuk berhati-hati. Melihat ayah mertuanya telah sepenuhnya memasuki drama, Charlie mengangguk puas. Rupanya ayah mertua tidak hanya mengingat petunjuk psikologisnya, tetapi juga mengingat instruksinya untuk meminta dia menyombongkan diri dengan santai. Dia tahu bahwa pada saat ini, jauh di lubuk hati Jacob, dia sangat yakin bahwa lukisan ini dia beli sendiri. Tetapi dia tidak ingin orang merasa bahwa dia benar-benar beruntung. Jadi dia harus memberikan kisah legendaris untuk meningkatkan konten teknis dan membuat dirinya terlihat bagus. Oleh karena itu, Charlie dengan sengaja bertanya dengan ragu-ragu, "Ayah, apakah terlalu berlebihan untuk menyombongkan diri kepada keluarga saya seperti ini? Beritahu hati nuranimu, bagaimana lukisan ini bisa muncul?" Jacob terkekeh dan berkata, "Menantu saya mengenal saya dengan baik, dan sekilas tahu bahwa saya menyombongkan diri." Saat dia mengatakan itu, Jacob berkata dengan misterius, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku memang membeli lukisan ini karena kesalahan, tapi bukan semisterius yang kukatakan tadi. Saat aku keluar kemarin, seorang pria berhenti di gerbang Villa Elite Thompson. Dia menerbitkan lukisan ini kepada saya, dan harga yang diminta hanya 100 yuan. Menurut saya lukisan ini bagus, meskipun itu adalah karya modern, lebih dari 100 yuan. Bukankah sudah jelas bahwa dia akan memberikannya kepada saya untuk memanfaatkannya? Jadi saya beli." Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ayah, cepatlah dan cari tempat di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jika kamu tidak membuat profil tinggi, kamu, wakil presiden eksekutif, mungkin tidak dapat terus bekerja." Bab 5676. Ketika Boeing 777 yang membawa tetua ketiga itu masih melewati lautan, Jacob Wilson yang begitu bersemangat memeluk lukisan yang diberikan Charlie kepadanya. Dia mengendarai Rolls-Royce culinan yang diberikan Kathleen kepadanya, datang ke lantai bawah Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Saat ini, wajah Jacob penuh percaya diri. Seolah-olah pasukan lain yang baru saja meraih kemenangan kunci sedang menunggu untuk berdiri dengan bangga di depan pasukan reguler. Di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, Jacob memang sedikit tidak populer. Sebagian besar orang di sini adalah sastrawan dan sarjana. Meskipun beberapa orang tidak memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata, dan mereka murni berseni, mereka tahu apa itu pengikut. Dia tidak memiliki level profesional apapun. Jadi dia datang ke sini untuk bertindak sebagai pelapis dan memberi lebih banyak ruang bagi para profesional untuk berpura-pura agresif. Ini disebut fasalisasi. Dia tidak memiliki level profesional apapun. Jadi saya datang ke sini untuk menjadi orang kedua. Dan dia tidak peduli makan makanan vegetarian di dalam mayat. Dia dengan paksa berpura-pura agresif sepanjang hari. Ini bukan arti, tapi definisi ulang thumbnail. Yang pertama adalah tanah kehidupan yang sangat diperlukan bagi sastrawan dan sarjana halus. Sedangkan yang terakhir adalah musuh lama sastrawan dan sarjana halus. Jacob adalah musuh lama yang mengubah Fengya. Padahal, dia tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Ketika dia melihat orang lain bermain, dia akan mengikuti. Tetapi permainannya dangkal dan dia hampir tidak memiliki keterampilan nyata.
Orang seperti itu kurang lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelapis di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia diizinkan naik ke posisi wakil presiden terpilih demi memilih, yang tentu saja membuat banyak orang iri dan tidak bahagia. Sehingga semua orang merasa menyesal untuk dia. Tuan Bei juga tahu bahwa Jacob adalah importir paralel yang besar. Tetapi dia tidak berani menghina Jacob. Lagi pula, Jacob memiliki banyak wajah di depan Albert Rode. Baru pada saat itulah dia mengatasi semua pendapat dan membantu menjadi wakil presiden eksekutif. Namun, orang lain tidak menyukai Tuan Bei yang menginginkan koneksi Jacob. Hanya karena Tuan Bei dapat menanggung Jacob, bukan berarti orang lain juga dapat menanggungnya. Ketika Jacob memarkir mobil dan datang ke gerbang Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dengan lukisan di tangan, dia mendengar seseorang di dalam berkata, "Hei, eksekutifku Jacob Wilson belum menemukan lukisan yang bisa dilihat, kan?" Orang lain mencibir, Dia sama sekali tidak tahu kaligrafi dan lukisan. Di mana dia bisa mendapatkan barang bagus untuk berpartisipasi dalam pameran?" "Itu benar," seseorang menggema. "Terakhir kali saya menemukan gambar Kaize, seorang pelukis dinasti Qing di Aorus Hill, dan memberikannya untuk dicicipi. Apa yang dia katakan kepada saya? Dia mengatakan bahwa lukisan ini tidak seperti gunung dan udara. Tidak seperti udara. Pada pandangan pertama tidak terlihat seperti mahakarya. Dan saya bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya." Orang sebelumnya berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden Wilson hanyalah makanan ringan biasa. Bukankah dia membuat banyak lelucon di sini? Saya khawatir dia tidak bisa menghabiskannya sepanjang hari. Jika Tuan Bei tidak ada, saya akan memarahinya secara langsung. Jika dia tidak dapat menunjukkan sesuatu yang layak dalam pameran ini, saya akan melaporkan dengan nama asli saya dan meminta wakil presiden eksekutif untuk mengeluarkannya." "Itu benar," yang lain juga menggema, berharap mereka bisa bergandengan tangan untuk menekan Tuan Bei sekarang. Wajah Jacob menjadi pucat ketika dia mendengar di pintu, dan dia masuk sambil memegang tabung lukisan dengan marah. Dia berkata dengan wajah tidak senang, "Semua orang seperti wanita tua. Lidah siapa yang kamu kunyah di sini?" Ketika semua orang melihatnya datang, mereka tidak menganggapnya serius. Salah satu dari mereka menyarankan dan berkata dengan sinis, "Oh, Wakil Presiden Wilson, pameran lukisan dan kaligrafi kita akan segera dimulai. Kamu, Wakil Presiden Eksekutif, memiliki pekerjaan yang layak. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Bukankah itu pantas?" "Ya," seseorang mengipasi api. "Wakil Presiden Wilson, kalaupun tidak dapat meminjam karya bagus apapun, kamu setidaknya harus mengambil 1 atau 2 karya bagus dari koleksimu sendiri untuk berpartisipasi dalam pameran. Sebagai wakil presiden eksekutif kami, kamu tidak memiliki banyak koleksi yang layak." Sekelompok besar orang dihasut untuk mengejek Jacob satu demi satu. Jacob berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar tidak tahu Gunung Tai. Bagaimana mungkin aku, Jacob, tidak memiliki karya bagus? Hanya beberapa lukisan terlalu tua untuk dikeluarkan." Pada saat ini, dalam benak Jacob, dia telah menggantikan dirinya menjadi klien yang dibicarakan Charlie. Ketika orang lain mendengar bualannya, mereka semua mengerutkan bibir mereka dengan jijik, dan sama sekali tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Jacob tidak banyak bicara, dan langsung meletakkan tabung lukisan di atas meja besar yang digunakan untuk pajangan dan penilaian oleh Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dan berkata, "Ayo, hari ini saya akan membuat kalian membuka mata. Lihat lukisan dinasti Tang ini." Sial, wajah dipenuhi dengan penghinaan. Tidak mudah untuk melestarikan kaligrafi dan lukisan. Meskipun banyak jenis kertas yang digunakan dalam lukisan Cina, mereka hampir tidak menguasai kanvas barat. Waktunya terlalu lama, mudah rusak dalam waktu lama, dan lebih sulit lagi untuk melestarikannya. Hampir semua lukisan yang diturunkan dari dinasti Tang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka telah dirawat dengan hati-hati selama puluhan generasi. Tentu saja, tidak ada orang di tempat itu yang mempercayai karya-karya dinasti Tang. Melihat semua orang mengabaikannya, Jacob tidak mau berkata dengan marah, "Kenapa? Kalian tidak percayakan?" "Nah, karena tidak percaya.
Aku akan membuat kalian melihatnya. Setelah itu, dia membuka tabung lukisan dan mengeluarkan potret Marcius. Melihat dia benar-benar mengeluarkan lukisan, semua orang langsung berkumpul. Bab 5677. Namun, semua orang datang ke sini bukan untuk melihat lukisan dinasti Tang, tetapi untuk melihat bagaimana Jacob membuat lelucon kali ini. Lagi pula, Jacob membuat lelucon, tidak sekali sehari atau 2 kali, sekali atau 2 kali. Namun, saat Jacob menyebarkannya sedikit demi sedikit, semua orang yang ingin melihat lelucon itu segera melebarkan mata mereka. Tidak ada yang mengira lukisan ini bisa begitu hidup. Namun, karena kebanyakan orang memiliki pendapat tentang Jacob, mereka mulai menganyainya saat ini. Ini gaya lukisan dari dinasti Tang. Mungkin dibuat oleh pelukis realistik modern. Para pelukis yang mempelajari sketsa barat yang terbaik dalam gaya lukisan realistik ini. Menurutku itu tidak terlihat seperti gaya lukisan dinasti Tang. Gaya dinasti Tang seharusnya tidak terlalu ahli. Tepat, jika ada pelukis yang begitu kuat di dinasti Tang, dia pasti sudah lama terkenal. Ketika semua orang bertanya, lelaki tua yang menonton Jacob sebelumnya berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, ini, keterampilan melukis ini sungguh luar biasa. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihatnya. Selain itu, keterampilan melukisnya terlalu kuat. Setiap sapuan kuas sempurna, dan detailnya sangat kaya sehingga keterlaluan. Para pelukis yang telah melukis seumur hidup mungkin tidak dapat melakukan sapuan kuas seperti itu." Apa yang dikatakan orang ini benar. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menanamkan sapuan kuas semacam ini. Lagi pula, leluhur keluarga Jenson hidup sampai 113 tahun, yang hampir tidak pernah terdengar di antara orang-orang dahulu kala. Dan leluhur keluarga Jenson tidak tahu cara berlatih, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih melukis. Kebanyakan pelukis tidak bisa mengejar sunjungan. Terlebih lagi, leluhur keluarga Jenson telah menunggu Marcius kembali selama sisa hidupnya. Selama beberapa dekade, dia melukis potret Marcius satu demi satu, dan dia sangat terampil sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Puas, ribuan pukulan, tanpa cacat atau kekurangan, benar-benar sempurna. Orang lain maju ke depan, dengan hati-hati mengamati detail lukisan dengan kaca pembesar, dan berkata dengan penuh semangat, lukisan ini benar-benar lukisan sutra dari dinasti Tang. Teksturnya seperti benda tua pada pandangan awal, dan itu pasti tidak palsu. Apalagi yang dikatakan Tuan Manning benar. Keterampilan melukis ini begitu kuat sehingga saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Tuan Manning adalah salah satu tokoh terkuat di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill, dan dia juga anggota yang relatif bergengsi dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Selalu ada panggilan dia untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jadi dia juga di mata Jacob, pesaing terbesar. Bahkan Master Tua berkata bahwa lukisan ini memang dari dinasti Tang, dan semua orang menjadi heboh. Semua orang melihat lukisan ini untuk waktu yang lama, dan semakin mereka melihatnya, semakin terkejut, dan semakin bersemangat. Karena di mata mereka, keterampilan melukis lukisan ini telah melampaui semua pelukis dalam sejarah dinasti Tang. Konsep artistiknya juga sangat menakjubkan. Tuan itu bertanya kepada Jacob dengan penuh semangat, "Di mana kamu mendapatkan lukisan ini?" Jacob mengarahkan dagunya ke gambar, dan berkata dengan nada menghina, "Aku membeli lukisan ini." Lelucon yang luar biasa, mereka berkata dengan nada menghina. Bagaimana lukisan yang telah diwariskan dari dinasti Tang hingga saat ini dapat dibeli oleh orang bodoh sepertimu? Jacob mengatupkan omelan dan berkata, "Aku tahu kamu meremehkanku dan selalu merasa bahwa aku tidak memiliki bakat nyata sepertimu. Tapi kamu harus tahu bahwa dalam hidup ini, terkadang kamu tidak hanya melihat bakat nyata, tetapi juga peluang." Saat dia mengatakan itu, Jacob berkata lagi, "Lukisan ini awalnya disembunyikan dalam lukisan yang sangat tidak mencolok. Akulah, Jacob, yang memiliki mata yang tajam. Aku melihat ada lukisan lain yang menempel di bagian bawah lukisan itu. Jadi aku membeli lukisan ini, dan ketika saya membukanya,
Ternyata ada lukisan menakjubkan dari dinasti Tang yang tersembunyi di dalamnya. Orang-orang dalam lukisan ini jelas dan hidup di atas kertas. Lukisan mana dari dinasti Tang yang pernah kalian lihat yang memiliki pesona seperti itu? Taido berseru. Jacob, kamu benar-benar mengambil lukisan ini. Melihat bahwa dia masih tidak percaya, Jacob naik dan menggulung lukisan itu. Dan sambil menggulungnya, dia berkata, kalau kamu tidak percaya padaku, jangan membaca. Aku akan menunjukkan lukisanku kepadamu. Dan aku ditanyai, aku benar-benar terlalu malas untuk melepaskan usaha ini dengan kalian. Ketika penasaran melihatnya, dia langsung berkata dengan sopan, Jacob, oh tidak, Wakil Presiden Wilson, lukisanmu sangat menakjubkan. Bisakah kamu membiarkan aku menghargainya lagi? Jacob bertanya balik, kamu bilang lukisanku luar biasa. Seberapa menakjubkan? Taido berkata tanpa ragu. Keterampilan lukisan yang luar biasa hanya terlihat dalam kehidupan. Jacob bertanya lagi. Kalau begitu, apakah kamu yakin? Akui saja. Tentu saja. Sang master mengangguk tanpa ragu dan berkata, lukisan seperti ini telah menumbangkan pemahaman saya tentang lukisan dinasti Tang. Dan ini sungguh mengagumkan. Jacob mengangguk puas, menyerahkan lukisan itu kepadanya dan berkata, karena kamu yakin, biarkan kamu melihat baik-baik dan cukup melihat. Setelah itu, dia melihat orang lain lagi, dan berkata, lihat, ini adalah cara bagi dua orang dengan bakat nyata untuk berkomunikasi. Seperti kamu tahu bagaimana berkicau dengan orang lain sepanjang hari, menggigit lidahmu di belakangku, dan berbicara dengan orang lain apa yang kamu katana. Dan kamu terus mengatakan apa yang kamu bicarakan. Sebenarnya kamu tidak mengerti omong kosong. Bab 5678. Dengan persetujuan sang master, lukisan Marcius ini segera menimbulkan kegemparan di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jacob akhirnya mendapatkan kembali beberapa wajahnya, dan pinggangnya menjadi sangat tegak. Tuan Bei menggali setelah mendengar berita tersebut dan menemukan bahwa lukisan itu benar-benar luar biasa. Dia buru-buru menelepon sekretarisnya dan meminta untuk mengambil video, memotret detail lukisan itu. Lalu mengirimkannya ke akun resmi asosiasi di platform video pendek, untuk meningkatkan pengaruh pameran lukisan dan kaligrafi. Segera, Charlie melihat pengantar lukisan ini di akun video pendek resmi Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dalam video tersebut, fotografer menggunakan ponselnya untuk mengabadikan banyak detail lukisan satu persatu. Terutama potret karakter Marcius yang seperti aslinya. Selain itu, ada garis tulisan yang ditulis oleh Charlie sendiri. Segera setelah video ini dirilis, itu menyebabkan kejutan besar di lingkaran penggemar akun Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Banyak yang telah melihat banyak lukisan dinasti Tang dalam berbagai bahan, tetapi belum pernah melihat karya dengan gaya ini. Sehingga sekelompok pecinta kaligrafi dan lukisan segera mulai berkomentar, dan terus membagikan video tersebut ke lebih banyak lingkaran orang dalam. Tak lama kemudian, video ini mendapat banyak perhatian dan lalu lintas di kalangan kaligrafi dan lukisan lokal, dan menimbulkan sensasi di area kecil. Charlie segera meminta orang yang bertanggung jawab atas platform video pendek untuk membuat beberapa penyesuaian pada algoritma internal, untuk memberikan lebih banyak lalu lintas video ini. Dan untuk mendorong video ini ke banyak pengguna lokal Aurus Hill, untuk membantu video ini memutuskan lingkaran. Perilaku memutus lingkaran seperti ini sangat umum dalam algoritma video pendek. Terkadang, secara membabi buta mendorong apa yang diminati pengguna berdasarkan preferensinya akan memberikan hasil yang baik dalam waktu singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengguna selalu melakukan pengurangan. Misalnya, ada 10.000 tag konten berbeda di pustaka konten. Pengguna menggunakan perilaku mereka sendiri untuk menghilangkannya secara bertahap. Pada akhirnya, mungkin hanya ada teka-teki atau bahkan beberapa tag yang diminati. Informasi yang sesuai dengan tag lain dibentuk oleh algoritma sebagai dinding, sehingga semakin sulit bagi pengguna untuk menerima informasi tentang hal-hal baru. Oleh karena itu, setelah platform video pendek secara bertahap menyesuaikan algoritma, itu tidak akan secara membabi buta memenuhi preferensi pengguna.
Terkadang menemukan beberapa konten populer di tag lain untuk mencoba mendorong pengguna yang tidak memiliki tag ini. Setelah pengguna menerima label baru, hal itu akan berdampak baik pada peningkatan viskositas dan retensi pengguna. Dan beberapa video dengan konversi data yang sangat bagus seringkali menjadi senjata tajam untuk memutus lingkaran, dan akan menjadi populer secara tiba-tiba. Profesi hukum itu sendiri adalah profesi yang sangat tidak populer. Kebanyakan orang biasa tidak memperhatikannya. Tetapi sejak Zhang San, seorang penjahat gila, muncul di jaringan China, banyak orang yang tidak memiliki dasar hukum juga telah jatuh cinta dengan penjahat. Terkait video orang gila, ini adalah contoh tipikal untuk memutus lingkaran. Charlie tidak bermaksud membuat lukisan Marcius memecahkan lingkaran secara nasional. Masih diperlukan untuk memecahkan lingkaran di Aorus Hill. Oleh karena itu, dengan bantuan algoritma dan dukungan lalu lintas internal, video ini segera ditonton ratusan ribu kali, dan bahkan masuk ke hotlist lokal. Saat Charlie mulai mengukur video ini, dia memperhatikan informasi pesawat yang berangkat dari Argentina dan menuju belahan bumi utara pada perangkat lunak penerbangan. Dia menduga bahwa perkumpulan penghancuran King pasti tidak akan mengizinkan tetua ketiga itu untuk naik pesawat sipil. Dia mengabaikan semua penerbangan biasa dan hanya fokus pada jet pribadi dan pesawat kargo. Oleh karena itu, dia pertama kali memperhatikan semua jet pribadi dan pesawat kargo yang terbang ke belahan bumi utara dan memperhatikan rute mereka. Begitu video ini menjadi populer, sebuah pesawat tertentu berputar dan terbang kembali ke Argentina di atas lautan, maka pesawat ini pastilah yang ditumpangi ketiga tetua itu. Saat ini, di tepi Antartika, Victoria juga memperhatikan setiap gerakan Aorus Hill. Sebuah pesawat kargo yang dikirim oleh kantor gubernur militer Tiongkok pagi ini baru saja terbang di atas Aorus Hill 1 jam yang lalu. Tujuan pesawat itu adalah Luzhu dekat Aorus Hill. Saat melewati Aorus Hill, penerbangan diturunkan sesuai persyaratan kontrol lalu lintas udara. Ketinggiannya juga cukup untuk menangkap topografi Aorus Hill dengan jelas. Foto yang diambil di pesawat dengan cepat dikirim kembali ke markas perkumpulan penghancuran King. Dan Victoria segera menemukan area kosong melingkar dengan radius beberapa ratus meter di lembah dekat Willow Villa. Dia dapat segera menentukan bahwa Senior Chardon telah mengumpulkan formasi yang dia tinggalkan di istana Niwan miliknya. Senior Chardon telah musnah, dan peluang Senior Dijo untuk bertahan hidup sangat tipis. Victoria mulai khawatir di dalam hatinya. Khawatir orang yang memaksa Senior Chardon untuk menyatakan dirinya belum mati, dan bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya. Tentu saja, Victoria juga tahu bahwa dia tidak tahu apakah orang itu sudah mati atau belum. Cara terbaik adalah mencari tahu keluarga Akar dan mengambil tindakan terhadap keluarga Akar setelah tetua ketiga tiba di Aorus Hill. 2 kali ingin menghancurkan keluarga Akar. Seseorang tiba-tiba muncul dalam keadaan darurat dan menyelamatkan keluarga Akar dari api dan udara. Ini membuktikan bahwa pihak lain memang diam-diam melindungi keluarga Akar. Dan jika orang itu tidak meninggal, dia akan tetap tinggal di Aorus Hill untuk melindungi keluarga Akar. Bab 5679. Dia masih di Aorus Hill, dan dia belum menerima kabar apapun bahwa keluarga Akar telah meninggalkan Aorus Hill. Selama ketiga tetua tiba di Aorus Hill dan menyerang keluarga Akar, orang itu pasti akan melompat keluar untuk melindunginya. Saat itu, ketiga tetua dapat bekerja sama untuk membunuhnya, lalu pergi bunuh keluarga Akar sepenuhnya. Jika ketiga tetua tidak menjumpai master yang menghentikan mereka ketika mereka memenggal kepala keluarga Akar, itu akan membuktikan bahwa lawan misterius telah mati karena penghancuran diri Senior Chardon. Tepat ketika dia merasa bahwa perjalanan ke Aorus Hill oleh ketiga tetua itu aman, ponsel di depannya tiba-tiba menerima dorongan dari platform video pendek. Untuk ponsel ini, Victoria mengubah alamat e-ponsel dan informasi lokasi, serta mengubah lokasinya menjadi Aorus Hill. Agar dapat mengetahui apa yang terjadi di Aorus Hill secepat mungkin. Sekarang, Charlie meminta platform video pendek untuk memutus lingkaran lukisan Marcius di Aorus Hill. Dan target audiens dari dorongan tersebut adalah pengguna lokal yang informasi lokasinya ada di Aorus Hill. Oleh karena itu, Victoria termasuk dalam hal ini. Saat Victoria melihat dorongan ini,
Matanya langsung melebar. Seluruh tubuhnya terasa gelap, seolah-olah semua darah langsung mengalir ke langit dalam sekejap. Dia pikir dia salah melihat. Dia menggosok matanya. Dan setelah sedikit memulihkan penglihatannya, dia memegang telepon di depannya lagi. Dia melihat dengan penuh rasa takut. Dan bagian depan unggahan ini memiliki awalan lokal dan judulnya adalah mencari warisan lukisan Cina Marcius selama ribuan tahun. Ketika Victoria mengkonfirmasi setiap kata dari judul tersebut, dia sudah diliputi guntur. Segera setelah itu, kakinya lemas dan dia jatuh ke lantai. Victoria tidak percaya bahwa setelah hidup selama 400 tahun, dia akan melihat kata Marcius lagi. Itu tuannya yang meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu dan mengemudikan derek ke barat. Dia dengan cepat mengangkat telepon lagi, dan mengklik notifikasi dengan tangan gemetar. Telepon segera beralih ke perangkat lunak video pendek, dan langsung membuka dan memutar video dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dalam gambar, Marcius sedang berdiri di tepi tebing, dengan rambut panjang, janggut putih, dan jubah tau berkibar tertiup angin. Seluruh pribadinya luar biasa dan menakjubkan. Victoria tanpa sadar menutup mulutnya, matanya penuh ketakutan. Dia sangat bingung di dalam hatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana potret guru bisa muncul di Aurus Hill? Guru telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Siapa yang melukis lukisan ini? Segera setelah itu, seolah-olah jantungnya telah dipukul dengan keras. Dia berpikir dalam ketakutan. Jadi, setidaknya lukisan ini dilukis sebelum guru meninggal. Kali ini terdengar suara narasi dari video tersebut, seperti yang dinilai para ahli dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi Aurus Hill. Lukisan Marcius ini, bahan kain sutera yang digunakan dan cat yang digunakan untuk melukis semuanya sesuai dengan ciri khas lukisan di dinasti Tang. Tingkat lukisan realistis jauh lebih tinggi daripada pelukis dinasti Tang lainnya. Dan gaya lukisan dinasti Tang ini masih kosong di bidang kaligrafi dan lukisan domestik. Victoria bahkan lebih ketakutan saat mendengar ini. Dia sangat gugup dan berkata pada dirinya sendiri, lukisan ini sebenarnya adalah lukisan dinasti Tang. Mungkinkah itu dilukis oleh murid-murid yang diterima guru dalam 500 tahun pertama? Lalu mengapa lukisan ini muncul di Aurus Hill? Selain itu, mengapa lukisan ini muncul tiba-tiba hari ini? Senior Chardon tewas dalam ledakan kemarin, dan Senior Dijo menghilang kemarin. Hari ini, lukisan guru tiba-tiba muncul di Aurus Hill. Berbicara tentang ini, Victoria tiba-tiba berseru dengan panik. Ups! Orang itu tahu identitas saya. Dia pasti tahu identitas saya yang sebenarnya dan segala sesuatu tentang saya. Dia dengan sengaja mengeluarkan lukisan guru untuk memperingatkan saya. Mempertimbangkan pemikiran ini, Victoria tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Dia berteriak dengan keras. Siapa kamu? Kalau kamu murid pertama yang diterima oleh guru dalam 500 tahun, maka kamu telah hidup selama hampir 1000 tahun sekarang. Mungkinkah kamu sudah makan pil 100 tikungan 1000 putaran? Kalau begitu, aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu. Aku bahkan keluar dari sekolah yang sama dengan gurumu. Mengapa kamu mengincarku kemana-mana? Apakah kamu ada hubungannya dengan keluarga Aker? Kalau kamu ada hubungannya dengan keluarga Aker, kamu bisa memberitahuku dengan jelas. Paling buruk, aku tidak akan menyentuh keluarga Aker lagi. Dan aku tidak akan mencari rahasia umur panjang lagi. Tapi mengapa kamu terus bersembunyi di gelap dan terus mengincarku? Ngomong-ngomong, Victoria sudah pingsan. Selama bertahun-tahun, dia merahasiakan identitasnya. Karena takut dunia luar tahu bahwa dia telah hidup selama 3 atau 400 tahun. Namun, sekarang dia tiba-tiba melihat lukisan guru muncul di Aurus Hill. Dia merasa seolah-olah seseorang telah merobek daun aranya, membuat semua penyembunyiannya hilang tanpa jejak. Dia panik seperti ayam tanpa kepala, dan berteriak histeris. Juga, bagaimana kamu tahu identitasku? Apakah kamu tahu segalanya tentangku sejak lama? Atau apakah kamu mempelajari segalanya tentangku dari Senior Chardon dan Senior Dijo? Saya ingin tahu seberapa kuat kamu untuk dapat menahan penghancuran diri Senior Chardon. Juga,
Apakah kamu mengancamku dengan merilis lukisan guru sekarang? Bab 5680. Sudah lebih dari 300 tahun Victoria tidak pernah setakut sekarang ini. Rasa takut yang aneh itu melonjak ke dalam hatinya seperti banjir yang membuka gerbang secara instan. Membuatnya merasakan perasaan jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Meskipun dia hidup sampai 400 tahun. Meskipun kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat dia hidup. Keberaniannya menjadi semakin kecil saat dia hidup. Selama bertahun-tahun, dia paling takut pada dua hal, yaitu menjadi tua dan mati, dan identitasnya terungkap. Oleh karena itu, ada banyak anggota organisasi, namun tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui identitas dirinya. Kecuali 4 senior, sisanya, tanpa kecuali, semuanya dari keluarga Wu Ben. Dan anggota keluarga Wu Ben itu semuanya adalah keturunan suku Victoria. Orang-orang ini semua mengandalkan Victoria untuk hidup mewah. Jadi kesetiaan mereka kepada Victoria juga sangat tinggi. Adapun sangat sedikit pemberontak di keluarga Wu Ben. Victoria tidak pernah berbelas kasih kepada mereka. Dia akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Selain itu, dia juga memiliki keraguan tentang keluarga Wu Ben. Keluarga Wu Ben hanya tahu bahwa dia memiliki kesaktian yang hebat dan memperoleh umur panjang. Namun mereka tidak tahu dari mana dia belajar. Keempat senior itu sama, mengetahui bahwa dia telah hidup selama 400 tahun. Tetapi mereka tidak tahu siapa tuannya. Sementara Victoria ketakutan. Dia juga memikirkan hal ini. Dia awalnya mengira Ruby belum mati. Tetapi membocorkan informasinya kepada musuh rahasia. Tapi memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak pernah memberitahunya siapa tuannya. Selain dirinya, hanya ada 3 orang di dunia ini yang mengetahui bahwa dia adalah murid Marcius. Salah satunya adalah Marcius sendiri. Salah satunya adalah Elijah Lavor, kakak laki-laki yang pernah sangat dia cintai. Yang lainnya adalah putri Elijah, Vera Lavor. Memikirkan hal ini, Victoria tiba-tiba melebarkan matanya, menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Vera, mungkinkah kamu yang membocorkan informasiku?" Begitu dia memikirkan hal ini, Victoria segera mengingat detailnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Terakhir kali seseorang dikirim untuk menangkap Vera. Dia mendapat bantuan master dan dia lolos tanpa cedera. Dan orang yang dikirim saat itu adalah penjaga kavaleri Siprus. Dan tidak lama setelah itu, Senior Jotun meninggal di kamp pembantaian di Siprus. Dan seluruh tentara mati dan penjaga kavaleri di seluruh garnisun juga menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Vera benar-benar menemukan pendukung? Lalu, dari mana asal lukisan Maricus? Vera belum pernah melihat tuannya, dan dia tidak tahu seperti apa rupa tuannya. Sama sekali tidak mungkin potret itu dibuat olehnya. Mungkinkah orang yang membantunya adalah pelukis lukisan itu? Begitu Victoria mendapatkan ide ini, dia langsung merasa bahwa itu tidak mungkin. Dia berkata pada dirinya sendiri, saat ini, orang misterius ini lebih seperti pendukung keluarga Aker daripada pendukung Vera. Orang ini menyelamatkan keluarga Aker di New York dan menyelamatkan keluarga Aker di Aurus Hill. Sepertinya dia selalu menjaga keluarga Aker selama ini. Ngomong-ngomong, karena dia sangat peduli dengan keselamatan keluarga Aker, mengapa dia memisahkan diri dari Eropa Utara untuk melindungi Vera? Tetapi jika bukan karena Vera mengungkapkan identitas saya, bagaimana orang itu mengetahui identitas saya? Mungkinkah setelah guru menerima kami, dia pergi ke Siwandasan untuk bertemu guru dan belajar dari guru? Dari mana dia mengetahui keberadaan saya? Tapi, setelah bertahun-tahun, mengapa dia memilih untuk muncul saat ini? Yang lebih tidak bisa dijelaskan adalah, jika orang ini benar-benar murid yang diterima guru dalam 500 tahun terakhir, maka dia dapat dianggap sebagai kakak laki-laki saya. Kekuatannya pasti lebih tinggi dari saya. Mengapa dia harus melindungi keluarga Aker? Hanya keluarga Aker. Apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, Victoria tiba-tiba berpikir, dan berseru, mungkinkah dia juga ingin menemukan rahasia umur panjang? Memikirkan hal ini, Victoria mengerutkan kening lagi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia juga ingin menemukan rahasia umur panjang,
maka dia seharusnya tidak melindungi keluarga Aker. Untuk sesaat, segala macam petunjuk yang tidak jelas dan tidak jelas saling silang, membuat Victoria merasa otaknya tidak cukup. Namun, ada satu hal yang bisa dia konfirmasi, yaitu, ketika pihak lain mengeluarkan lukisan itu, diperjelas bahwa itu untuk mengirimkan sinyal peringatan kepada dirinya. Jika dia terus menyerang keluarga Aker, pihak lain pasti akan membalas. Ini membuat Victoria berpikir tentang senior Chardon yang telah menjadi martir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.